Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Firmanuddin Silikasmin dengan NIM 1903030112. Jurusan Sosiologi semester 3. Baik, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya tentang determinisme teknologi. Kita tahu bahwa determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Determinisme teknologi juga diartikan sebagai suatu susunan otonom yang berbasis teknologi yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial yang pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat juga ditunjukkan untuk masyarakat. Maka itu, determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Baik, kita lihat di Nusa Tenggara Timur memiliki nilai indeks penggunaan manusia terendah ketiga di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kerja di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki strata pendidikan sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial ini di provinsi ini juga tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan oleh rasio Gini Provinsi NTT hanya 0,35 di bawah rasio Gini nasional yaitu 0,41. Hal ini dikarenakan mutu dan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Ini terbukti dengan tingginya angka terhenti sekolah. Fasilitas dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Daerah yang masih terpelosok dan fasilitas belajar mengajar kurang memadai, membuat mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur rendah. Pembangunan manusia dalam ilmu ekonomi, konsep human kapitalisme. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan manusia berperan sentral dalam pembangunan. Secara umum menurut IPM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu negara dalam batas-batas tertentu, dan IPM juga mewakili tujuan pembangunan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang bermanfaat dan memiliki dampak kemajuan bagi masyarakat dan negara. Pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter yang saat ini banyak digunakan adalah indeks pembangunan manusia. Kota Kupang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2013. Indeks pembangunan manusia di Kota Kupang mencapai 77,24 hingga tahun 2017. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai kabupaten yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di antara kabupaten
lainnya. Hal ini dikarenakan Kota Kupang merupakan kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana di Kota Kupang ketersediaan fasilitas mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pembangunan cukup memadai dari kabupaten lainnya. Fasilitas pendukung yang mampu memberikan pendidikan yang cerdas dan berbasis karakter menjadi pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa. Pembangunan pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan taraf hidup manusia atau masyarakat di suatu negara dan mampu berkontribusi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik dengan adanya pendidikan dan konsisten mampu berkontribusi agar kecerdasan anak Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur mampu meningkat kualitas hidup masyarakat meskipun indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional. Namun, kesadaran akan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlahan meningkat. Meskipun kenaikan angka harapan hidup di Nusa Tenggara Timur terus meningkat setiap tahunnya, namun penemuan kebutuhan serta fasilitas kesehatan masih kurang memadai untuk di daerah pedalaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemiskinan juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Ketika kemiskinan tinggi, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun. Dan itu baru dibanding terbalik. Untuk memaksimalkan kesempatan keempat komponen tersebut, penduduk harus memiliki tingkat kesejahteraan yang baik melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan agar memiliki daya beli yang baik guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama kita lihat produktivitas. Produktivitas harus meningkat, produktivitas harus berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan dan penciptaan pendapatan juga nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa dan negara seiring kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan kapital yang tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Pemerataan. Penduduk memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses sumber daya ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, juga pendapatan. Semua hambatan yang menghambat proses tersebut harus dihapus sehingga mereka dapat mengambil alih manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif dalam meningkatkan produktivitas daerahnya. Keseimbangan. Keseimbangan adalah adanya perubahan teknologi dan penggunaan sumber daya alam yang bijak untuk keseimbangan kehidupan di masa kini dan mendatang. Bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada, mempersiapkan generasi-generasi di masa depan yang lebih baik dan mampu memiliki produktivitas yang profesional sehingga menciptakan keseimbangan di masa sekarang dan masa depan. Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan memiliki nilai positif pula. Ketika kualitas pendidikan meningkat, maka indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan faktor penting untuk membentuk suatu daerah yang maju dan berdikari. Nusa Tenggara Timur sendiri masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah karena indeks pembangunan manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur masih di bawah rata-rata indeks pembangunan manusia secara nasional. Hal ini dikarenakan fasilitas penunjang pendidikan yang masih rendah dan investor pembangunan juga masih minim. Tingginya jumlah anak buta huruf di atas umur 10 tahun membuat angka harapan sekolah di Nusa Tenggara Timur rendah. Sebanyak 7,5% anak di atas
usia 10 tahun tidak bisa membaca dan mengalami buta huruf. Baik, mungkin dari saya hanya sedikit yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.